kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan di maghrib ini Allah limpahkan keberkahan dan insya Allah kita semua yang hadir husnul khatimah, dan mudah-mudahan orang tua kita yang telah mendahului Allah tempatkan di tempat terbaik di sisinya, Allah terima amal ibadahnya, Allah kumpulkan bersama orang yang saleh. Untuk orang tua kita yang masih hidup, sehat, kuat, husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam satu hadis, an Ibn Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana wa ya'mur bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Kata Nabi, bukanlah dari golongan kami orang-orang yang tidak mau menghormati dan menyayangi yang kecil. Wa yuwaqqir kabirana, dan tidak mau menghargai yang besar atau yang dewasa. Dan bukan dari golongan kami orang-orang yang tidak menyeru kepada kebaikan dan melarang atau menahan diri daripada kemungkaran. Hadis ini diperkuat oleh hadis yang lain yang oleh Syekh Al-Malibar menuliskan dalam kitabnya Irsyadul Ibad. Kata Syekh, menukil dari hadis Nabi itu, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kata Nabi, sayangi yang ada di muka bumi ini, maka yang di langit akan menyayangi kita. Tetapi dalam hadis yang lain, ada satu kekhawatiran Nabi terjadi pada umat. Kata Nabi dalam hadis yang lain, dalam menjadi satu poin kekhawatiran Nabi, kata Nabi, an Ibnu Al-A'war, an Abil A'war an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ma akhafu ala ummati illa thalathan. Aku tidak, kata Nabi, ma akhafu, aku mengkhawatirkan, sungguh aku mengkhawatirkan terhadap umatku 3 perkara. Ada 3 perkara yang dikhawatirkan Nabi terhadap umatnya, baik di akhir zaman ataupun sekarang. Yang pertama kata Nabi, syuhud muta', bakhil, bukhala, pelit. Yang kedua kata Nabi, hawa muttaba', mempertuhankan hawa nafsu. Yang ketiga kata Nabi, imamun dallun. Imamun dallun. Ini banyak maknanya imamun dallun ini. Imamun dallun arti di sini kalau secara bahasa artinya imam yang menyesatkan. Kalau dibahasakan lain, pemimpin yang menyesatkan. Kalau dibahasakan lebih rinci lagi, banyak. Ada dai yang menyesatkan. Dan ini hadisnya ada masing-masing. A'immatul mudillin, inna akhwafa ma akhafu ala ummati. Salah satu di antaranya a'immatul mudillin. Munafiqun alimul lisan. Dalam riwayat yang lain, hal ta'rifu man yahdumuddin, kata Umar bin Khattab. Tahukah kalian yang menghancurkan agama? Satu di antaranya imamun dal, pemimpin, imam, ra'i, panutan yang menyesatkan. Kalau kita berbicara fenomena pemimpin yang menyesatkan, itu adalah fenomena fakta yang bisa Bapak Ibu temukan. Ada mursyid, pemimpin atau apalah, ketua kelompok, ketua geng. Misal contoh, ada ketua geng, anggaplah geng motor misalkan. Ketua geng motor nih ngajak minum khamar, kira-kira menyesatkan nggak tuh? Menyesatkan nggak? Oh, enggak Ustadz, itu garis lurus itu. Nah, itu yang lurus tuh yang jadi bengkok namanya. Kemudian ada, ini lagi viral. Ada seorang dai, karena heboh dia di Facebook itu, di media sosial itu. Jadi dai, tapi dia boleh ciuman dicium tangannya sama perempuan. Jadi boleh dia kasih pipinya untuk dicium sama perempuan.
Tapi ini dai ya. Memang tidak di Sumatera ini. Memang ada di Jawa juga gitu. Tapi ini lagi rame nih, lagi rame. Mungkin dapat teguran dari Majelis Ulama Indonesia sehingga dia melakukan klarifikasi. Terlepas dari persoalan klarifikasi, ada seorang dai juga di media sosial. Dia bilang begini, ketika dia ngerokok, buah kata dia, setiap hisapan rokok mengantarkan ke surga. Kira-kira pakai akal sehat kita nih. Rokok tuh hukumnya haram atau makruh itu? Rokok hukumnya haram atau makruh? Mesti ada yang bilang makruh, yang haram. Ada enggak yang bilang halal itu? Enggak ada. Jadi orang senang dibenci sama Tuhan gitu. Jadi dibenci sama Tuhan tuh senang. Kalau Muhammadiyah bilang haram, NU ada dua. Tahun berapa itu NU bilang haram, kemudian udah jadi makruh sekarang. Entah kebalik dalam Bahsul Masail itu. Tapi dalam pandangan ulama yang lain haram itu. Haram. Tapi kata para ulama, ya tidak langsung haram secara mutlak. Kalau ada yang bilang haram, mereka dengan dalil orang yang mengharamkan, kalau dalil haramnya itu sesuatu yang dibenci itu tidak bisa masuk dalam kategori yang disukai. Sama istilahnya jengkol. Kenapa orang kata jengkol itu? Jengkol itu haram apa makruh? Tidak ada yang bilang halal kan? Halal apa haram atau makruh gitu. Karena pilihannya cuma dua itu kan, haram atau makruh gitu. Jengkol itu makruh atau haram. Bawang putih, bawang merah haram atau makruh kan gitu. Jadi ada dampak. Ini sebenarnya kemakruhan dan keharaman itu bukan terletak pada itunya. Termasuk persoalan rokok dan lain sebagainya. Sama halnya istilahnya itu minyak wangi yang ada alkoholnya. Bapak Ibu pakai untuk sholat. Haram apa makruh? Tidak ada mubahnya di situ. Sehingga orang berbeda pendapat tentang makna, tentang hukum memakai minyak wangi. Nabi bilang kalau memakai minyak wangi yang ada bau, ada ininya, ada alkoholnya nggak boleh sholat. Tapi pertanyaannya yang seperti apa yang dimaksud itu? Nah, itu kemudian ikhtilaf lagi, terjadi perbedaan pendapat. Dan alkohol itu banyak macamnya. Ada alkohol untuk minuman, ada alkohol untuk obat-obatan, ada alkohol untuk minyak wangi. Dan itu beda-beda. Ketiga-tiga ini punya hukum sendiri-sendiri. Alkohol untuk minuman, mau banyak mau sedikit haram. Alkohol untuk minyak wangi, debatable, para ulama ikhtilaf. Alkohol untuk obat-obatan, pembersih obat-obatan dimubahkan, kan begitu. Dan ini ikhtilaf. Nah, sama dengan jengkol. Kalau jengkol, orang yang suka jengkol dikata mubah. Kata orang yang benci dengan jengkol haram, kata dia. Jadi sesuai dengan kepentingan gitu. Jadi kayak hukum seperti hukum titipan gitu. Kembali kepada rokok tadi. Rokok juga begitu. Nah, ini sebenarnya fenomena yang kita ingin katakan adalah imamun dolnya tadi, pemimpin atau imam, orang yang jadi panutan tapi menyesatkan gitu. Dia kata setiap hisapan itu mengantarkan orang ke dalam surga kalau karena Allah, kata dia. Jadi kalau kita berzinah karena Allah masuk surga. Nah, ini poin penting yang harus kita luruskan gitu. Jadi jangan ngasal dalam beragama sehingga menyesatkan orang. Nah, inilah yang disebut dengan imamun dhalun, pemimpin atau imam atau orang yang mengetahui atau panutan yang menyesatkan. Dan panutan yang menyesatkan seperti ini itu sudah diprediksi Nabi. Dan Nabi bilang di akhir zaman kelak banyak orang-orang yang menyesatkan. Nah, ini poinnya Pak. Kata Nabi dalam hadisnya banyak di akhir zaman tuh orang-orang menyesatkan. Mengerti agama tapi menyesatkan. Nah, ini masalah nih. Masalahnya adalah mengerti agamanya banyak sedikit menengah. Ini poin penting. Sehingga mohon maaf, jangan karena pengetahuan kita yang lemah kita mengeluarkan fatwa. Akhirnya menyesatkan orang. Siapapun di antara kita. Makanya kata seorang ulama itu yang paling aman dan tepat itu adalah ketika Anda berbicara kemukakan pendapat siapa daripada kalangan para ulama.
biar Anda nggak ngaco. Makanya jangan salah ketika ada orang tiba-tiba keluar kemudian mengeluarkan fatwa. Inilah yang disebut dengan imamun dhalun. Contoh yang lain, kasus yang kemudian di media juga. Ada seorang dianggap sebagai pemuka agama, air ludahnya itu berkah. Jadi setiap yang diludahi dapat berkahnya gitu. Jadi kita ini sekarang disesatkan dengan model begini aja ini sudah. Jadi sulit. Tapi mohon maaf ya, pengikutnya banyak gitu. Pengikutnya ini ada. Justru yang garis-garis lurus itu tidak punya pengikut gitu loh. Yang garis-garis bengkok ini karena dia mungkin gini, kalau bahasa Gus Dur itu bukan Gus Dur, apa namanya? MH Ainun Najib Cak Nun itu Islam garis lucu gitu. Islam garis lucu. Lucu, Pak. Memang betul lucu. Dan itu kita temukan sekarang gitu. Kok tidak kita temukan pada dahulu gitu? Kenapa kok sekarang? Nah, ini yang tadi pagi kami sampaikan bahwa dha'ful ilmi atau raf'ul ilmi. Dicabutnya ilmu, yathbutul jahlu, tersisa orang-orang bodoh. Orang-orang bodoh ini diklasifikasi oleh para ulama. Satu, memang tidak punya ilmu. Yang kedua, tidak punya ilmu tapi sok punya ilmu. Yang ketiga, punya ilmu tapi pura-pura tidak berilmu. Yang keempat, punya ilmu tapi tidak dipakai ilmunya. Nah, ini kan klasifikasi kayak gini bodoh semua. Yang paling baik itu apa? Berilmu, beriman, mengamalkan. Itu yang paling penting. Nah sekarang kata Nabi di akhir zaman sudah saatnya orang berilmu itu menampakkan diri. Makanya hari ini, mohon maaf, hari ini banyak para alim ulama muncul. Yang betul-betul pakar di bidangnya muncul dia. Dengan media mereka masing-masing. Ada Gus Baha, ada Gus Koyum, ada kiai-kiai yang lain, Kiai Mustafa, dan lain sebagainya. Mereka muncul. Kenapa? Karena kata Nabi di akhir zaman itu kesesatan merajalela. Kalau orang pintar berilmu beriman tidak muncul, kesesatan makin jadi. Nah, sama istilahnya ketika kita kembalikan ke poin yang ingin kita bahas. Itu kata Nabi dalam hadisnya begini. Kelak kata Nabi, mereka salah satu bentuk kesesatan para imam itu la yungkiru al munkar. Mereka tidak mengingkari kemungkaran. Para imam tidak mengingkari kemungkaran. Para pemimpin tidak mengingkari kemungkaran. Kalau sekarang ini mengingkari kemungkaran atau tidak? Masih mengingkari, tapi tetap dilakukan. Itu aja bedanya. Yang nanti akan terjadi itu poin kedua. Tidak mengingkari kemungkaran. Kalau sekarang tahu itu kemungkaran tapi dikerjakan. Itu sekarang. Nah tahapan berikutnya, kemungkaran yang tadi tidak diketahui, tidak diakui sebagai kemungkaran. Justru dianggap sebagai hal yang biasa. Nah poin ini nanti akan sampai. Makanya bahasa Nabi dalam hadisnya, la ya'riful khaira. Mereka tidak paham dengan kebaikan. Bukan berarti mereka tidak tahu kebaikan itu ada. Tapi mereka tahu kebaikan tidak mereka lakukan. Nah ini yang poin penting. Maka bahasa Nabi imamun dhalun. Pemimpin yang menyesatkan. Bahasa imamun dhalun ini itu sebenarnya bahasa sederhana. Kalau kita istilahkan seorang imam, kita ambil contoh yang tadi, Pak Imam kita. Ketika Pak Imam baca Al-Fatihah, semua tenang. Ketika kalimatnya waladhdallin, semua bilang amin gitu. Itu kan dalam lisan. Ada enggak realisasinya dalam kehidupan amin tersebut? Kalau kita bahasakan, ada enggak yang seutuhnya percaya dengan perkataan imam kita tadi? Ketika nafsu yang berbicara, ketika bertolak belakang dengan kepentingan pribadi kita masing-masing, apa kita kata? Imam itu tidak selesai. Ini ilustrasi Pak, ilustrasi sederhana. Dalam sholat kita manutun bil imam, kita mengikuti imam itu. Apa kata imam kita ikuti, ketika imam berdoa kita aminkan. Tapi itu realisasinya dalam lisan. Dalam prakteknya tidak. Yang dimaksudkan oleh Nabi itu adalah ketika Anda punya pemimpin, apapun bentuknya, yang sudah Anda sepakati dan setujui bagaimana cara Anda menjadi orang yang patuh kepada imam. Tapi ketika imam salah dalam sholat, misal harusnya rukuk, tiba-tiba imamnya langsung sujud. Apa yang kita lakukan? Kita lakukan apa? Kita mengucapkan subhanallah. Dalam bentuk apa? Protes. Tapi protesnya dengan cara yang baik. Sehingga imam tahu, oh saya salah.
Ini sebenarnya sudah ada ilustrasi. Sesuatu yang salah dari seorang pemimpin itu boleh saja kita datang untuk memberikan peringatan gitu. Cuma hari ini yang dikhawatirkan Nabi terjadi. Lisan tak mampu membenarkan yang salah, lisan tak mampu menyalahkan yang salah. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Sehingga mohon maaf, sesat bersama kita. Sesat bersama. Imam itu salah. Tahu kita salah, tapi kita biarin aja. Imam itu lebih pintar daripada kita. Padahal kita tahu itu salah. Justru kita bilang imam itu lebih tahu daripada kita. Padahal kita tahu kesalahan itu. Nah ini yang paling fatal. Makanya fenomena sekarang ini lucu. Benar kata M. Haidun Najib itu, kata Cak Nun itu Islam garis lucu. Kenapa? Aneh-aneh aja sekarang itu. Aneh-aneh. Uniknya lagi muncul kelompok yang menyerupai Islam. Sholatnya 7 waktu wajibnya. Duha sama tahajudnya masuk jadi wajib. Model sholatnya pakai kerudungnya sama, mukenanya sama. Kitab Injilnya pakai bahasa Arab. Hampir mirip. Syiah menyerupai, sama Islam juga tapi menyesatkan. Khawarij Islam tapi menyesatkan. Murji'ah Islam tapi menyesatkan. Qadariyah, Jabariyah dan lain sebagainya Islam tapi menyesatkan. Ini yang dimaksud oleh Nabi. Imamun dal. Baik Bapak Ibu sekalian berbahagia. Nah ini poin penting bagi kita. Sehingga mohon maaf, ketika kita berbicara pada konteks ini, yang harus kita lakukan hari ini itu berhati-hati dalam beragama dan tidak gulu. Ini poin pentingnya Pak. Kita berhati-hati dalam beragama dan tidak melampaui batas. Jadi kalau kita melampaui batas dalam beragama, berlebihan dalam beragama, dikhawatirkan kita menjadi orang yang menyesatkan orang lain. Makanya Allah bilang dalam Al-Quran itu begini, la taghlu fi dinikum, jangan kalian berlebihan dalam beragama. Beragama tidak boleh. Jadi kalau berlebihan dalam beragama itu tidak dibenarkan. Nah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, itu Nabi bilang. Makanya belajar agama kalau tidak pakai guru menjadi masalah. Belajar agama pakai Google makin masalah. Nah sekarang ada salah satu alternatif yang canggih tapi potensi besar menyesatkannya jauh lebih jauh. Namanya AI. Artificial Intelligence. Nah, ini yang tua-tua perlu tahu. Atu-atu juga harus tahu. Betapa mudahnya AI ini untuk menyesatkan. Nah, referensi anak zaman sekarang ada 2. ChatGPT, satu lagi Artificial Intelligence. Kedua-duanya teknologi. Teknologi. Dan itu sangat mudah menyesatkan. Sangat mudah menyesatkan. Kita ambil contoh. Ketika kita berbicara persoalan Islam, tidak seutuhnya AI itu menampilkan hal yang benar. Tapi dicampur adukkannya sekian banyak itu. Anda tinggal pilih yang mana. Loh ini masalah Pak. Kalau yang kita pilih Syiah makin kacau kita. Tapi kalau kita pilih yang lain. Kalau kita tidak punya. Ini masalahnya. Makanya perkembangan teknologi kalau tidak dibarengi dengan akhlak dan ilmu yang mapan hancur dia. Makanya kata Gus Baha itu hati-hati dengan ulama Google. Karena ada dai Google. Sebelum datang dia buka Google dulu gitu. Bisa dipahami maksudnya Bapak Ibu ya. Nah, potensi menyesatkan tuh di situ. Kita sebagai masyarakat bagaimana Ustaz? Kita sebagai masyarakat yang pertama yang harus kita kedepankan, yang pertama hati yang bersih. Hati yang bersih. Ini penting bagi jamaah, bagi kita semua, hati yang bersih. Kenapa saya katakan begini? Karena hari ini kita melihat jamaah itu per kelompok. Ini ustadku, yang sono ustad lo. Mohon maaf, jangan dikira orang yang seperti ini, yang suka begini, itu punya potensi masuk surga. Dan punya potensi masuk neraka. Kenapa? Menganggap diri paling benar. Hati-hati, ini timbul perpecahannya di sini nih, di sini. Itu ustadz lo, yang sono ustadz gua. Ketika kedua-duanya datang, berantem. Dan ini terjadi. Ada seorang ulama menyampaikan tentang fikih.
Ternyata pandangan ulama tersebut disampaikan dengan cara yang tidak terlalu valid atau tidak terlalu gamblang untuk diterima. Sehingga kalau bahasa kita ini ngambang. Kita ambil contoh, ini kasus barusan tadi pagi, tadi sore nih. Tadi sore kasusnya tadi begini. Ada jamaah bilang, Ustadz, bingung saya Ustadz zaman sekarang nih, katanya. Entah mana yang betul, katanya. Apa begitu Bu? Saya bilang. Tadi kata Ustadz itu, yang sholat di depan Ka'bah memandang Ka'bah tak sah sholatnya, katanya. Yang satu lagi bilang sholat menghadap Ka'bah lebih sunnah daripada menghadap ke lantai, katanya, tempat sujud, katanya. Sekarang ibu ikut yang mana? Saya bilang begitu. Nggak ikut saya dua-duanya Ustadz nih. Nggak ikut apa nggak sholat? Ya itu juga lah Pak Ustadz, kata dia. Gitu. Sampai di sini paham Pak? Bisa dipahami sampai di sini. Itu dampak daripada penyampaian ini yang mohon maaf. Ini berakibat dalun tadi, sesat dan menyesatkan. Padahal persoalan ini itu ikhtilaf. Gara-gara ikhtilaf kita justru memasukkan orang ke dalam neraka. Dan kita katakan bahwa ini tidak sah dan ini ditolak. Padahal mau menghadap ke bawah, mau hadap kiblat, kedua-duanya benar. Coba bayangkan. Kasus suami istri mau cerai hanya gara-gara lutut sama tangan duluan. Dalam sujud, ketika mau sujud itu dari i'tidal. Ini mana duluan? Habis ruku i'tidal, habis i'tidal dia mau sujud. Mana duluan? Lutut duluan atau kaki duluan? Maaf, lutut duluan atau tangan duluan? Bapak Ibu pilih mana? Tangan duluan atau kaki duluan? Datang suami istri ke rumah, Pak, kami mau cerai Ustaz, kata dia. Kenapa cerai? Suami aku tidak sunnah, kata dia. Astagfirullahaladzim. Persoalan apa yang bisa kita menyebabkan kita sebegitu mudahnya terpecah itu? Karena kita belajarnya nggak baik. Yang kedua, hati kita belajar nggak bersih. Kalau Ustadz itu yang datang, hati kita mudah menerima. Tapi karena dalam otak kita, dalam benak kita sudah kita katakan kalau Ustadz itu yang datang tidak baik, aku tidak mau dengar. Akhirnya apa? Ada unsur kebencian dalam hati. Loh, Anda mau belajar agama atau mau membenci? Itu pertanyaan pertama. Yang harus dibenarin itu dulu. Kalau sudah kita benarin hati, siapapun yang datang memberikan kajian, itu akan menjadi poin bagi kita. Jika sejalan dengan apa yang kita pahami dalam konteks kebenaran, dia akan bisa kita ikuti. Tapi kalau tidak sejalan, jangan cepat-cepat menghakimi. Cari dulu kebenarannya dan jangan justifikasi. Apa kata ibu tadi yang bertanya sama saya? Kedua-dua Ustadz itu sesat, Ustadz. Loh, ini ibu loh. Yang belajar agamanya mohon maaf dari kajian. Lah kok bisa menyesatkan kedua-dua Ustadz itu? Nah, poinnya di situ. Akhirnya yang terjadi apa? Kita saling mencemooh, mencaci dan merendahkan antara satu dengan yang lain. Dan ini kejadian Pak. Mohon maaf saya sampaikan di sini. Ada seorang dai menuliskan di Facebooknya, dituliskan di Facebooknya. Apa kata dia dalam Facebooknya? Ini saya sampaikan aja Pak, biar masyarakat juga terbuka. Apa kata dia dalam Facebooknya? Inilah ulama yang kami rekomendasikan untuk siapapun yang mau memanggil ustadz-ustadz dan dai-dai. Tolong yang diundang ulama yang ini saja. Karena ini yang direkomendasikan. Dan sangat pakar di bidangnya. Artinya ulama yang lain tak masuk. Ada sekitar 10 orang itu. Sementara di Pekanbaru ini Pak, dai ini banyak, ulamanya banyak gitu. Dan saya lihat di antara sekian banyak itu Ustadz Mustafa nggak masuk. Dari 10 itu Ustadz Mustafa nggak masuk. Saya bilang ini kebencian atau apa? Sampai di sini bisa dipahami. Hati-hati betul. Nah, coba ini yang tujuannya apa? Provokasi terhadap siapa? Masyarakat. Makanya kita katakan sikap seorang masyarakat dalam menerima itu harus dengan hati yang kedua, seorang pendengar yang baik itu adalah mendengar, bukan berkomentar. Anda boleh berkomentar setelah Anda mengetahui kebenaran. Jangan berkomentar sebelum tahu kebenaran. Nah, penyakitnya negara Republik Indonesia, kalau bahasanya netizen plus 62, itu penyakitnya plus 62, komentar dulu baru cari kebenaran. Kita komentar dulu, baru mencari kebenaran. Sehingga itu yang menjadi tradisi hari ini. Mudah mengkritisi tapi tak mau dikritik. Itulah kita. Nah, itu harus kita akui. Makanya pertanyaannya, untuk apa kita belajar? Dan pertanyaannya, siapa yang membuat kita seperti ini? Benarkah yang kita buat ini? Itu menjadi poin besar bagi kita. Titik.
Kata Imam Al-Ghazali, ilmu itu, maaf, kata Imam Asy-Syafi'i, ilmu itu tidak diberikan kepada pelaku maksiat. Ilmu itu tidak akan pernah bisa masuk ke dalam hatinya seorang yang punya penyakit hati, terkhusus dengki, tidak akan masuk. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua kata Nabi, kita mengkaji hadis tadi, kata Nabi yang kedua, suhud muta'. Ada orang-orang yang pelit bakhil. Kita tak bahas ini. Yang kita bahas poin yang kedua, ada namanya wahawa muttaba. Kata Nabi, yang aku khawatirkan dari umat manusia kelak di akhir zaman itu, tidak hanya di akhir zaman, setelah kehidupanku kata Nabi, setelah diriku kata Nabi, yang aku khawatirkan adalah hawa muttaba. Manusia yang mempertuhankan hawa nafsu. Bapak Ibu, dalam poin ini berkali-kali kami sampaikan, hawa muttaba adalah menjadi penyebab, satu-satunya penyebab dasar yang membuat halal menjadi haram, haram menjadi halal. Yang membuat salah menjadi benar, benar menjadi salah. Itu adalah syahwat. Hawa nafsu. Hawa muttaba. Kita kaitkan dengan hadis yang tadi kita sampaikan. Kata Nabi dalam hadisnya, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kalian, kata Nabi, sayangi orang-orang yang ada di muka bumi ini. Niscaya Anda akan disayangi oleh penduduk langit. Tapi dalam hadis yang lain Nabi tak bilang begitu. Kata Nabi, laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir kabirana. Kata Nabi, tidak dari golongan kami orang-orang yang tidak mau saling menyayangi, itu tak mau. Tak dari golongan kami. Kata Nabi, yang tidak dari golonganku itu cuma dua. Satu, orang kafir musyrikun. Yang kedua, orang muslim tapi tidak diakui oleh Nabi. Jangan sampai kita ini muslim tapi kita tak diakui. Salah satunya adalah kita yang suka membenci. Orang yang suka membenci sesama muslim berarti dia tak disayang sama Nabi. Tapi Ustaz, tidak ada tapi-tapi. Tidak ada tapi-tapi. Apalagi kebencian hanya karena perbedaan pendapat yang sifatnya ikhtilaf. Tapi kalau kami urusannya agama, kalau dia membenci kita, kalau dia menyerang kita, kita serang. Kalau dia membenci kita, kita tak perlu membenci. Ini konteks yang diajarkan oleh Nabi kepada kita. Ustaz, ada orang yang tidak suka dengan kami. Muslimkah dia? Muslim. Anda tidak diperintahkan untuk membenci mereka. Bisa tidak kita seperti itu? Berat Ustaz? Ya, kalau seandainya mudah semuanya masuk surga. Makanya pintu neraka juga terbuka, bukan hanya pintu surga. Pintu neraka terbuka untuk siapa? Untuk mereka yang dijanjikan. Satu kata Nabi, ada tiga kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Pintu surga itu tiga yang dibuka. Melalui jalur syahwat, melalui jalur subhat, melalui jalur adamu ta'atillah. Tidak taat kepada Allah. Yang paling banyak yang mana? Nomor dua, syahwat. Syahwat itu ada tiga. Syahwatul faraj, syahwat zina. Kemudian syahwatud dunia, syahwat hawa nafsu dorongan dunia. Yang ketiga syahwatud din, syahwat beragama. Tiga-tiga ini mendorong orang masuk dalam neraka. Pintu menuju neraka kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah tiga ini. Subhat masuk, syahwat iya, tidak taat kepada Allah iya. Di antara syahwat tadi ada tiga lagi. Syahwat agama, syahwat zina, syahwat dunia dan lain sebagainya. Nah sekarang kita coba kuliti dalam syahwat. Tidak usah pada syahwat faraj, tak usah. Tidak usah pada syahwatud din. Tapi kita masuk pada syahwatud dunia. Hawa nafsu, dorongan dunia. Berapa banyak orang yang berkhianat kepada saudara sendiri hanya demi dunia. Makanya bahasa Nabi, laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir kabirana. Tidak dari golongan kami orang-orang yang tidak mau menyayangi baik tua ataupun muda. Yang tua menyayangi yang muda menghormati yang tua. Sekarang kita lihat kasusnya sekarang. Ini kasus nyata. Anak sekolah bisa buat bom meletus di sekolah. Yang diledakkannya sekolah. Pertanyaannya di mana adabnya? Di mana rasa kasih dan sayangnya? Tak ada. Guru bisa dipenjarakan. 2 orang kasus belum selesai sampai hari ini. Pertanyaan kita, di mana letaknya? Dan apa yang salah? Itu kan poin penting bagi kita hari ini.
Dulu Bapak Ibu, saya pernah ngajar di salah satu sekolah di Yogyakarta. Hari ini saya masuk sekolah, itu saya temukan seorang guru terpapar di rumah sakit. Habis ditusuk muridnya. Coba bayangkan. Dan uniknya sekolah itu sekolah Islam. Sekolah Islam. Gurunya masuk rumah sakit gara-gara ditusuk muridnya. Nah kalau sekarang kasus itu ada, itu tahun 2017. Sekarang tahun berapa? 2025. Pertanyaan kita di tahun 2025, lebih parah atau lebih ringan daripada yang sebelumnya? Parah. Ketika itu media tidak sefamiliar sekarang. Loh kalau sekarang? Pertanyaannya adalah kita kembalikan. Mengapa Nabi katakan dengan penekanan laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir kabirana? Karena ada kaitan dengan ayat dengan kalimat selanjutnya kata Nabi. Wa ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Tidak dari golongan kami orang yang tidak menyeru orang lain untuk melakukan kebaikan dan menahan diri dia daripada kemungkaran. Sekarang kita kembalikan kepada diri kita. Seberapa sering kita mengajak orang melakukan kebaikan? Seberapa sering? Itu harus jujur kita pada diri kita sendiri. Hidup kita 70 tahun, berapa kali kita ngetok pintu rumah saudara kita untuk kita ajak sholat? Berapa sering kita mengetok pintu rumah saudara kita untuk mengajak dia sholat? Baik saudara kandung, saudara sepupu, dan semua saudara se-Islam. Gak ada kan? Itu yang bisa jawab Bapak Ibu sendiri kan? Yang kedua, seberapa sering kita menahan orang-orang untuk tidak melakukan kemungkaran? Seberapa sering? Makanya kata Nabi ad-din an-nasiha. Ini poin penting Pak, dipelajari oleh para ulama. Ad-din an-nasiha. Agama itu nasihat. Buat siapa? Lillahi, bagi Allah. Wali kitabihi, bagi kitabnya. Wali rasulihi, wali ammatil mursalin. Wali a'immatil mursalin wa ammatuhum. Bagi para nabi, bagi para rasul. Bagi siapa? Bagi seluruh para imam, para ulama, dan kita semua. Nasihat untuk kita. Nah pertanyaannya adalah, mengapa kita tidak bisa memberikan nasihat kepada orang lain? Makanya bahasa sekarang itu, ini poin penting dalam perang pemikiran yang harus Bapak Ibu camkan. Jangan dipakai lagi kalimat ini, tolong jangan dipakai. Masalah ibadah itu masalah pribadi masing-masing. Tidak usah dipakai lagi. Yang kayak gini nggak usah dipakai lagi. Sudah saatnya kita soleh bersama, bukan soleh sendiri-sendiri. Karena soleh sendiri belum tentu bisa masuk surga. Tapi kalau solehnya berjamaah, itu sudah ada jaminan pintu surga terbuka mudah. Tinggal Bapak Ibu pilih. Kenapa saya katakan begitu? Hari ini yang kita butuhkan soleh berjamaah, bukan sendiri. Orang lebih mementingkan, tidak usahlah kita pikirkan itu urusan mereka. Mau ibadah dia, mau tidak urusan kita. Yang penting kita selamat. Belum tentu Anda selamat. Ketika Allah tanya, Ridwan, sudah kau amankan orang yang ganja di samping rumahmu? Pernah kau nasihati? Kita jawab, enggak pernah ya Allah. Nah, jangan kau masuk surga dulu. Jangan masuk surga dulu. Sampai orang tadi dieksekusi dulu. Ditanya sama Allah sama orang yang ganja tadi. Yang narkoba tadi. Pernah enggak Ridwan yang tinggal di samping rumah itu mengingatkan kamu? Dijawab, enggak pernah. Buat apa dia belajar agama? Enggak jadi masuk surga Pak. Enggak jadi masuk surga. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Dan apakah itu berlaku buat diri saya? Tidak semuanya. Makanya bahasa para ulama itu benar. Dakwah itu bukan ustadz. Ngajak orang sholat bukan urusan ustadz sendiri. Itu kan urusan ustadz yang mendakwahi orang-orang yang main batu domino di depan masjid, di mana-mana itu warung kopi. Itu urusan ujian ustadz itu. Ya Rab, kalau itu pula pekerjaan kami sendiri pula lagi. Habis itu dipukul orang, kami Bapak Ibu ketawa aja. Itulah. Dibilang jangan ngurusin orang, diurus juga, akhirnya kan kena pukul juga kan, kayak gitu. Bukannya membantu, malah justru dicemooh. Sekarang pertanyaannya berapa banyak jumlah kita? Anggap kita yang hadir 30 orang. Seberapa sering, enggak usah seberapa sering, berapa kali kita ngingatin orang yang nongkrong di depan masjid, yang sedang ngopi dan lain sebagainya, main batu domino, kita ajak ke sholat? Mungkin hampir tidak ada. Itu jamaah tablik sudah ngajak jamaah tablik. Ini tidak ada urusan dengan jamaah tablik Pak. Ini urusannya dengan kita semua. Tidak usah kan mereka, Pak Ustadz, anak saya tak sanggup saya bawa, apalagi orang lain gitu deh. Itu masalah kita sekarang. Makanya kata Nabi, laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir kabirana wa ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Kita tidak mengajak orang kepada kema'rufan
Itu kata Nabi bukan dari golonganku, kata dia. Ada muslim acuh terhadap sesama muslim, dia bukan dari golongan baginda Nabi Muhammad SAW. Ada muslim yang tidak perhatian terhadap muslim yang lain, bukan dari golonganku, kata Nabi. Itu maknanya sesungguhnya. Makanya beratnya di situ bagi seorang muslim. Karena kalau seandainya kita tidak mengingatkan mereka, inilah kata siapa? Kata Kunto Wijoyo itu, sudah tidak saatnya umat muslim itu solehnya sendiri. Maka saatnya hari ini kita soleh berjamaah. Kalau kita bersama-sama kuat kita. Dan harus Bapak Ibu pahami, jangan kita cuma pahamnya pokoknya sholat berjamaah itu penting. Tidak. Tapi kekuatan Islam itu terletak pada seberapa kuatnya jamaah itu melaksanakan sholat berjamaah. Satu. Yang kedua, seberapa perhatiannya mereka setelah mereka melaksanakan sholat jamaah itu. Kami rame soft di masjid kami, Ustaz. Alhamdulillah. Rame, Ustaz. Tapi di samping masjid Bapak Ibu masih ada yang zina. Terus buat apa sholat jamaah yang banyak di masjid itu buat apa? Kalau di sampingnya masih ada jualan khamar. Ini saya kasih tahu sama Bapak Ibu. Di Jalan Kuantan itu kan masih ada jualan miras itu. Berani enggak kita ke sana sampai rame ke sana? Enggak ada yang berani jawab kan? Saya sampaikan sama Pak Wawako. Saya bilang sama Pak Wawako, mengapa itu tidak digusur? Saya pernah sampaikan kepada salah seorang ulama. Saya bilang, mengapa itu tidak digusur? Jualannya terang-terangan itu. Jualannya terang-terangan. Pertanyaannya mengapa? Sampai di sini paham ya? Kalau dia cuma sendiri, oke, dia lemah. Tapi mengapa dia tidak ajak semua umat muslim? Kumpulkan Majelis Ulama Indonesia, organisasi Islam yang ada di sini, ajak. Pertanyaannya, mau atau tidak? Itu saja. Jadi jangan sampai kita menjadi orang yang yungkiru al-munkar. Maaf, la yungkir al-munkar. Kita tidak mengingkari kemungkaran. Atau kita tahu kemungkaran tapi mohon maaf kita berpotensi terjebak dalam kemungkaran itu. Nah, ini yang kemudian yang harus kita perhatikan. Nah, apa dasarnya hawa muttaba? Nafsu yang diperturutkan. Nafsu ini siapa? Syahwat. Sekarang saya tanya Bapak Ibu. Ada seorang pemimpin naik dengan duit panas, dibiayai oleh seorang pelaku atau mungkin kita anggap bos narkoba lah. Gitu. Bos narkoba ini membiayai seorang pemimpin untuk jadi pemimpin. Sekarang saya tanya, naik pemimpin itu, kira-kira pemimpin ini bisa tidak menangkap bos narkoba nih? Pertanyaan kita lagi, mengapa dia mau pinjam uang dari atau mau dibiayai oleh bos ini? Ini kita kasih contoh logika berpikir. Di mana letak potensi besar yang rusak daripada syahwat yang diperturutkan itu. Itu dia, Pak. Lisan kita tak sanggup. Itu terlalu tinggi, Ustaz. Betul, terlalu tinggi. Seorang alim yang selalu diberikan oleh seorang ulama yang selalu memberi kepada seorang alim dan menerima, sulit bagi lisan seorang alim untuk mengharamkan yang haram daripada umara tersebut. Itu alim. Bisa dipahami Pak ya? Ini ilustrasi. Nah sekarang kalau kita, Pak Imam gerak sendiri, Bang Iwan gerak sendiri, Pak Imam kita bergerak sendiri, tidak akan ada kekuatan kita. Jadi kalau kita berbincang persoalan hawa muttaba, menyelesaikan persoalan syahwat itu bisa diselesaikan dengan cara berjamaah. Bisa. Makanya penting sekali sholat berjamaah. Sampai Imam Syafi'i bilang, kalau ada laki-laki yang tidak sholat berjamaah, maka laki-laki itu berpotensi terjebak dalam neraka. Coba bayangkan. Meskipun tidak disepakati oleh semua para ulama, mazhab yang lain. Tapi mengapa potensi sholat berjamaah itu dinilai begitu besar? Karena mohon maaf, untuk mengatasi persoalan kemungkaran itu bisa diatasi dengan berjamaah. Sampah itu bisa kita bersihkan dengan sapu lidi yang jumlahnya banyak. Kalau satu aja sapu lidinya, satu aja lidinya, maka kita kewalahan membersihkannya. Tapi kalau semua lidi kita jadi satu, kira-kira kuat atau lemah? Itu yang kita butuhkan sekarang.
Kita paham ilustrasi ini, kita paham kiasan ini, tapi sama sekali sampai hari ini kita tidak melakukan kiasan itu. Makanya mohon maaf, justru kita membuka ruang bagi orang-orang untuk memecahkan kita. Dorongannya apa? Syahwat. Dorongannya apa? Hawa nafsu. Bisa dipahami Bapak Ibu? Baik, ini baru satu dalam 3 yang mengajak, yang mengantarkan kita ke neraka. Yang poin keduanya adalah syahwat. Dalam poin syahwat itu baru satu kita bahas, yang disebut dengan syahwatud dunia. Belum syahwat faraj, belum syahwat din, yang juga berpotensi besar membuat penyimpangan agama yang terjadi dalam diri kita. Maka kita kembalikan sebelum kita tutup Bapak Ibu, kita kembalikan kepada hadis Nabi. Laisa minna man lam yarham saghirana. Pertanyaannya adalah, apa mungkin seorang mukmin bukan muslim, ingat ya, apa mungkin seorang mukmin mencelakai saudara dia sendiri? Itu pertanyaannya. Titik. Tidak ada seorang mukmin yang mau melihat saudaranya masuk dalam neraka. Saya ambil ilustrasi contoh. Saya pribadi tidak senang melihat Bang Ardi ini ada di neraka. Tapi kalau dia senang melihat saya di neraka, berarti dia tidak beriman. Kalau ada satu di antara kita semua ini senang melihat saudaranya berada dalam neraka, berarti dia bukan beriman. Tidak beriman. Karena seorang yang beriman tidak akan pernah mau memasukkan saudaranya ke dalam. Sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan seorang anak yang menjebloskan mamanya ke dalam penjara? Tanda tanya bagi kita. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Jadilah manusia yang betul-betul pemaaf, yang betul-betul penyayang, sehingga bagaimana Allah memberikan sehingga Allah memberikan potensi yang besar kepada kita untuk mendapatkan kasih dan sayangnya. Orang baik tidak mungkin disakiti. Kalau ada orang baik disakiti, berarti orang yang menyakiti itu tidak tahu balas budi. Tapi itu terjadi Ustaz, ya itu tadi, karena tidak punya iman. Yang kedua, dorongan hawa nafsunya lebih tinggi daripada apa yang ada dalam hati dia. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan dari apa yang kita sampaikan ini bukan berbentuk Oh, silakan Pak. Silakan. Terakhir. Soleh berjamaah ya, oke. Mantap. Baik. Pertanyaannya berat dan cenderung untuk subjektif. Tapi tidak masalah. Yang pertama, soleh itu bagaimana? Kata guru saya, iman, ilmu, amal. Iman, ilmu, amal. Ada orang beriman tapi tak berilmu, cenderung untuk disesatkan. Ada orang berilmu tapi tidak beriman, menyesatkan. Tadi terus disesatkan, ini menyesatkan. Berarti yang paling komplit yang mana? Ilmu, iman, amal. Ada orang berilmu dan beriman tapi tak mengamalkan. Nah, kaitannya 3 ini. Ilmu, iman, amal harus ada dalam diri kita. Ini yang disebut dengan soleh. Mohon maaf Bapak Ibu. Ada enggak Bapak Ibu temukan ada orang berilmu tapi tak berakhlak? Ada ya? Ada enggak orang beriman tapi tak berilmu? Ada. Sekarang kita cari tahu. Ada enggak orang yang 3-tiganya ada? Berilmu dia, beriman dia, mengamalkan dia. Baik, kita kerucutin lagi. Sekarang pertanyaannya, standarnya sudah kelihatan ya Pak ya? Ilmu, iman, amal. Sekarang kita lihat dalam Al-Quran. Orang yang soleh itu yang bagaimana? Orang yang soleh itu standarnya bagaimana? 1. Orang yang lisannya terjaga, adab. Ini kita ambil yang paling simpel saja. Orang yang lisannya terjaga. Kalau lisannya terjaga, berarti perbuatan yang lain terjaga. Pertanyaannya adalah bagaimana cara dia menjaga? Apa yang dia lakukan agar bisa menjaga lisannya? Iman. Sebagai bentuk kontrol. Pertanyaannya, dari mana dia bisa menumbuhkan iman dia? Bisa mengontrol syahwat dia, yang mengontrol lisannya? Ilmu. Pertanyaannya, ketika dia tidak menjalankan,
Pertanyaan, ketika lisannya tidak mencemooh, tidak mencaci, tidak memaki, tidak menjelekkan yang lain. Pertanyaannya adalah, apakah dia sudah mengamalkan iman dia, ilmu dia? Sudah. Sekarang pertanyaannya muncul. Siapa tokoh yang tidak mencaci? Siapa tokoh yang tidak memaki? Siapa tokoh yang tidak mau menyakiti sesama? Kalau kita bicara seperti ini, konteks yang umum, mayoritas misalkan. Kita ambil contoh sederhana saja. Ini mau tidak mau kita akui aja. Misal, sekarang ini yang hidup adalah ada namanya Ki Haji Bahauddin. Ada namanya Gus Baha. Bapak Ibu boleh lihat, kita bukan dalam tolak ukur sederhana ya. Ini jangan karena dia sederhana sekali Ustadz, itu seolah orangnya belum tentu. Tapi kalau sudah ilmu iman dan amalnya berbuat, itu jelas Pak, standar solehnya di situ. Ada nih, mohon maaf Pak, saya sampaikan aja, ada orang berilmu, beragama tapi tetangganya sakit dia tak mau tahu. Nggak bisa Pak, itu nggak iman, itu nggak iman. Makanya berat menjadi orang berat sangat, kalau mudah itu pintu surganya banyak gitu. Baik, sekarang kita contoh itu. Ada namanya Gus Baha. Gus Baha ini, kalau kita kaji keilmuannya, insya Allah luar biasa Pak. Luar biasa. Kita ambil contoh nih. Yang kedua, kalau kita belajar keimanan, mohon maaf Pak, mohon maaf. Orang akan bilang dia sombong kalau dalam berbicara. Tapi perhatikan baik-baik. Apa yang dia maksud daripada ayat Al-Quran yang dia sampaikan. Sejalan apa tidak dengan sikapnya? Sejalan Pak. Yang ketiga, adakah dia tipe orang yang cinta terhadap dunia? Tidak ada Pak. Ustadz, apakah semua ulama yang cinta terhadap dunia itu adalah ulama su'? Belum tentu juga. Nah, sekarang kita kembalikan ke Pekanbaru Pak Ustadz. Nah, ini kan subjektif lagi kalau kita begini. Bapak Ibu, kita tidak dalam rangka menjustifikasi dan mengkerdilkan siapapun, tidak. Tolak ukurnya adalah ilmu, iman, amal. Selesai. Kalau mereka menggunakan ilmu dan iman mereka untuk berbuat, mustahil bagi mereka mencaci maki sesama. Itu mustahil. Mustahil. Yang kedua, yang perlu Bapak Ibu pahami, ulama kalau dia saling mencaci antara satu dengan yang lain. Ini ulama konteksnya Pak ya. Dan dia tidak sebarkan di hadapan umum, berarti tandanya ini urusan mereka. Pertanyaannya, Imam Al-Ghazali dengan Ibn Rusdi pernah bertikai? Pernah Pak. Tapi hanya urusan mereka. Dan tidak ada kebencian antara satu dengan yang lain. Tapi kalau dalam pemikiran boleh saja. Nah, yang menjadi masalah sekarang ini siapa? Bukan ulamanya. Yang menjadi masalah adalah yang mendengarkan ulamanya. Yang justru terpancing emosinya siapa? Kita. Mereka di atas tertawa, awak berkelahi. Makanya mohon maaf, ketika Din Samsudin dan Hasyim Muzadi sama-sama tokoh NU dan Muhammadiyah duduk bareng minum kopi. Lah yang di bawahnya berantem, berkelahi. Lah dia dua aja duduk minum kopi bareng. Artinya adalah kita jangan terlalu masuk dalam ranah yang bukan ranah kita. Karena kita tidak bisa mengkerdilkan seseorang dan kita tidak bisa meninggikan seseorang. Nah, ini poin penting bagi kita. Kita ambil contoh. Ini saya tanya sama Bapak Ibu. Ini yang selalu saya sampaikan. Ada salah seorang ulama kita yang terkenal. Dan sangat dikenal Pak. Secara keilmuan. Baik di sini maupun di Saudi Arabia. Dr. Mawardi Muhammad Saleh. Sekarang saya tanya Bapak Ibu. Kita jawab dengan jujur. Ada enggak kekurangan Dr. Mawardi Muhammad Saleh? Ada enggak kekurangannya? Ada. Dia manusia. Tapi ada enggak kelebihannya? Mesti Pak. Sampai di sini Pak. Jadi kita memandang para ulama itu, makanya kenapa bahasanya Nabi begini. Darahnya ulama itu beracun. Maaf, dagingnya ulama itu beracun. Jadi siapapun yang mencaci maki ulama dan dia bukan derajat pada derajat ulama, maka sesungguhnya dia sedang memakan daging saudara dia sendiri dan sedang memakan racun. Bisa dipahami Pak ya? Baik. Artinya tolak ukur kesolehan itu ilmu, iman, amal. Siapapun yang kita lihat dari poin 3 ini ada dalam diri mereka, patut kita jadikan panutan. Jangan kita yang ikut-ikutan membenci. Kalaupun bisa kita mendamaikan, itu lebih baik.
Maka Bapak Ibu, mudah-mudahan dari poin ini kita bisa saling mendamaikan antara satu dengan yang lain, dan kita tidak usah terlalu terjerumus jauh dalam persoalan yang memang bukan ranahnya kita. Insya Allah Allah tunjukkan jalan terbaik bagi kita semua. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.